Halo, namaku Ahmad Fian Krisnanda. Di sini aku akan ngejelasin bagaimana step-step dasar dari Photoshop itu sendiri. Sebelum kita melanjutkan ke dasar-dasar Photoshop, mari kita berkenalan dulu apa sih itu Photoshop. Photoshop sendiri adalah aplikasi dari Adobe yang difokuskan untuk editing fotografi maupun painting art. Photoshop sendiri memiliki banyak versi, mulai dari CS2 hingga CC 2021. Pertama-tama, marilah kita buka aplikasi Photoshop. Nah, di sini saya menggunakan Photoshop dengan versi CC 2019. Setelah kita membuka aplikasi Photoshop, kita akan dihadapkan dengan berbagai macam UI yang ada di dalam aplikasi Photoshop itu sendiri. Nah, di sini kita akan membahas semua dasar-dasar dari aplikasi UI Photoshop tersebut. Yang pertama dimulai dari menu bar. Menu bar sendiri terdiri dari file, edit, image, layer type, select, filter, 3D view, window, hingga help. Di menu bar terdapat berbagai macam menu untuk membuka file baru, memuat file lama, maupun memberikan efek pada laman kerja. Yang selanjutnya yaitu tool option bar. Tool option bar berfungsi untuk menunjang setiap fungsi dari tools itu sendiri. Hal ini dikarenakan ketika kita mengubah setiap tools, maka tool option bar akan otomatis berubah mengikuti tool apa yang akan kita pakai. Yang selanjutnya yaitu workspace tab. Workspace tab ini sendiri bisa dibilang berfungsi untuk melihat file yang telah kita buka atau yang masih kita buka. Contohnya sendiri di sini aku udah ngebuka file yang namanya Crystal, Firefly, White Rhino, sama Pexels 2 Vega. Yang selanjutnya yaitu toolbox. Toolbox di sini berisi berbagai macam tools yang nantinya berguna untuk mengedit, menggambar, sampai menghapus foto. Yang selanjutnya yaitu artboard. Artboard di sini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan proses editing. Yang terakhir yaitu panel. Panel sendiri bisa kita customize sesuai keinginan kita dengan cara pergi ke menu Windows. Lalu di sini terdapat banyak sekali panel-panel yang tersedia. Di sini aku menggunakan panel brush settings dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian tools yang penting dalam proses editing foto. Yang pertama ada move tool. Move tools di sini berfungsi untuk memindahkan suatu objek dari tempat satu ke tempat lainnya. Kita bisa menggunakan hotkeys V. Contohnya di sini aku ingin memindahkan gambar ini ke artboard yang sudah aku sediakan sebelumnya. Jadi aku di sini tinggal drag, kemudian menarik gambar, dan gambar otomatis akan muncul di laman yang aku inginkan. Nah, kemudian selanjutnya ada marquee tool. Marquee tool di sini adalah tools yang digunakan untuk menyeleksi sebuah objek, bisa berbentuk kotak, lingkaran, maupun raw dan juga column. Di sini contoh aku akan menggunakan rectangle marquee tool. Kita bisa press klik di tools yang ada tanda segitiga, maka otomatis akan munculkan tools-tools lainnya yang ada di dalamnya. Seperti yang kita lihat di sini, gambar sudah terseleksi, maka aku akan menghapus gambar yang ada di dalam kotak seleksi ini. Nah, bisa dilihat objek yang berada di luar marquee tool tidak akan terhapus karena kan kita sudah menselect bagian yang ada di dalam marquee tool. Untuk hotkeys marquee tool sendiri kita bisa menggunakan M. Yang kedua yaitu quick selection tool. Quick selection tool di sini berfungsi untuk menyeleksi objek secara cepat. Aku contohkan, aku ingin menyeleksi segitiga yang ada di kristal ini, maka aku tinggal klik, lalu otomatis akan terselect oleh sistem. Kita bisa mengubah ukuran brush dengan menggunakan tanda kurawal. Hal ini juga berfungsi pada brush dan icon-icon lainnya yang sekiranya membutuhkan hal seperti brush. Kemudian kita akan beranjak ke eyedrop tool. Eyedrop tool di sini berfungsi untuk mengambil warna yang kita inginkan. Misal aku ingin mengambil warna hijau pada kristal ini, maka aku akan klik pada bagian warna hijau yang ada di kristal ini. Nah, otomatis aku udah memilih warna hijau yang telah aku inginkan. Lalu kemudian kita beranjak ke healing brush tool. Healing brush tool di sini berfungsi untuk menghilangkan objek yang kita inginkan. Tetapi untuk penggunaan lebih efektifnya kita bisa menggunakan semua kombinasi yang ada di sini, yaitu spot healing brush tool, patch tool, dan kemudian ada clone stem tool. Dikarenakan waktu yang tidak cukup, maka aku akan menunjukkan bagaimana caranya menghilangkan menggunakan healing brush tool. Healing brush tool bisa kita gunakan dengan menekan Alt pada objek yang ingin kita copy. Misal aku ingin mengcopy ini, kemudian tinggal kita tarik aja seperti ini. Nah, bisa dilihat garisnya tuh hilang. Tetapi pada sebagian kasus seperti objek-objek yang sangat rumit dan detail, kita membutuhkan kombinasi dari spot healing brush tool, patch tool, dan clone stem tool. Kemudian yaitu brush tool. Brush tool di sini berfungsi untuk mewarnai objek maupun membuat sketch. Untuk manipulation fotografi sendiri, brush tool biasanya digunakan untuk menambahkan shadow maupun highlights. Tetapi jika digunakan untuk pembuatan art seperti fan art dan lain-lain, itu biasanya digunakan untuk sketching maupun coloring. Kita bisa mengubah jenis brush dengan cara mengeklik tombol ini. Lalu kita akan ditampilkan berbagai macam brush yang telah kita simpan sebelumnya. Seperti ini ada brush untuk rumput, ada brush untuk awan, dan masih banyak lagi. Kemudian yaitu clone stem tool. Seperti namanya, clone stem tool di sini berfungsi untuk mengcopy bagian yang
kita inginkan. Seperti misal aku ingin mengcopy bagian ini ke bagian lainnya, tinggal aku klik lalu aku tempel seperti ini saja. Maka otomatis area yang kita inginkan untuk disalin akan tersalin ke tempat yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu eraser tool. Eraser tool di sini berfungsi untuk menghapus objek yang berada pada layer yang kita klik. Selanjutnya yaitu paint bucket tool. Paint bucket tool di sini berfungsi untuk fill area yang kita inginkan. Misal aku ingin fill area ini, tinggal aku klik. Nah, maka area yang sekiranya warnanya dianggap sama oleh sistem maka akan terwarnai sendiri. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian ada text tool. Text tool di sini berfungsi untuk menambahkan teks yang kita inginkan. Kita juga bisa menambahkan teks yang sudah kita download sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah pen tool. Pen tool di sini berfungsi untuk menyeleksi benda tetapi dengan tingkat kedetailan yang tinggi. Jadi, contohnya aku ingin menyeleksi gambar badak ini, maka aku akan menggambar seperti gambar badak ini. Untuk menghemat waktunya, di sini aku akan mencoba menyeleksi hanya tanduknya saja. Setelah kita seleksi seperti ini, kita klik kanan, lalu kita klik make selection dan kemudian menggunakan feather. Feather ini bisa kita gunakan sebagai tingkat smoothness sebuah selection. Contohnya aku di sini cuma pilih 0,5 dikarenakan jika aku memilih lebih dari satu, maka seleksi yang dihasilkan jika aku hapus maka hasilnya akan menjadi aneh. Nah, ini bisa aku hapus gambarnya. Nah, seperti ini adalah fungsi dari pen tool. Selanjutnya, aku akan menunjukkan bagaimana fungsi semua tools ini jika digabungkan menjadi satu. Nah, kira-kira begitu tutorial yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.